Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda. Apa kabar semuanya di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat ini? Tentunya kita sangat disibukkan dengan kegiatan ibadah kita tentunya ya. Alhamdulillah. Semoga kita di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan sehingga kita mampu untuk menjalankan sampai akhir bulan Ramadan kita dengan penuh hikmat gitu ya, menjalankan ibadah beserta dengan anak-anak kita. Nah, jadi di sesi kali ini, di video saya kali ini, ayah bunda, saya ingin sharing dengan ayah bunda tentang bagaimana membangun komitmen dan keyakinan anak untuk mau ikut berpuasa bersama-sama dengan kita, mau melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, ya tentu di awal lah, ya sebagai simulasi awal yang rutin bagi mereka untuk membangun perilaku ibadah yang sehat, perilaku ibadah yang benar, serta komit di masa yang akan datang ke depan. Nah, begitu ya bunda. Nanti ada beberapa hal yang mungkin saya akan sharing dengan ayah bunda. Simak terus ya videonya. Nah ya bunda, bagaimana sih kalau bulan Ramadan ini kondisi keluarga kita bersama dengan anak-anak, apalagi yang mungkin ayah bunda yang masih punya anak usia 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ya di bawah 10 tahun lah ya, yang mungkin masih bertingkah, yang belum terpola pola ibadahnya, sholatnya, apalagi puasanya. Puasa karena setahun sekali, jadi jarang ya bisa anak-anak untuk dilatih secara rutin. Tapi di 1 bulan penuh ini bagaimana mereka supaya bisa beradaptasi dan nyaman melakukan ibadah puasanya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ayah bunda perlu memahami tentang bagaimana tingkah pola anak kita ketika bangun tidur. Jadi ketika kita membangunkan sahur, kita sudah tahu kebiasaan anak kita bangun itu seperti apa. Apakah mungkin yang sangat emosional, atau mungkin yang ketika kita bangunkan dia langsung bangun gitu ya. Jadi kalau kita sudah memahami tipe-tipe anak kita akan tahu pola komunikasi seperti apa yang bisa membuat itu efektif untuk membangunkan anak kita ketika sahur. Contoh misalkan ketika anaknya tipe mudah kesal atau susah sekali bangun. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah elus dulu kepalanya. Nah, ketika kita sudah mengelus kepalanya gitu, sayang bangun. Kemudian cerita sedikit, aduh anak mama atau anak ayah yang soleh, yang soleha. Ayo kita bangun sahur. Ayo bangun sahur dengan segera, mudah bangun sahurnya, bangunkan dan sediakan waktu untuk membangunkan anak dengan tipe yang seperti ini itu sampai 10 menit. Mungkin kita akan bergelut 5 menit di awal meyakinkan dia, 5 menit di akhir kita akan meyakinkan dia untuk terus turun dari tempat tidurnya. Nah, itu yang pertama nih dengan tipe anak yang emosinya kurang stabil atau kurang cepet lah dalam bangun ketika kita mengajak sahur. Nah, sedangkan ketika anak-anak itu yang mudah bangun sahur tentu tidak banyak persoalan ya yang dihadapi oleh ayah bunda dalam membangunkan mereka untuk sahur. Nah, ini yang susah caranya bisa demikian. Dan ada juga anak-anak yang susah bangun itu karena terlambat tidur ayah bunda. Jadi diusahakan waktu tidurnya itu cukup bagi mereka dan mereka tidak kelelahan sebelum tidur atau tidak kekenyangan sebelum tidur. Kenapa? Karena itu akan membuat badannya berat ketika bangun. Jadi biasakan sebelum tidur merekanya tidak lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang berat. Jadi yang ringan-ringan saja atau 1 jam sebelum tidur jangan makan lagi gitu ya. Nah, kemudian ayah bunda, selain dari kesulitan dalam membangunkan anak pada saat sahur, itu meyakinkan anak, yang kedua adalah meyakinkan anak untuk mau terus berpuasa dari hari ke hari. Biasanya nih di bawah usia 10 tahun ada anak-anak yang aduh udah lelah nih mama, aduh udah gak mau nih, udah bosan, kapan ya selesai Ramadannya, kapan ya selesai puasanya. Nah gitu-gitu ya. Kita kadang-kadang kita ngadapin hal-hal yang demikian. Nah jadi bagaimana nih, bagaimana cara kita membantu mereka meyakinkan? Nah, ayah bunda harus mengagendakan untuk bercerita apa hikmah puasa bagi mereka. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang ringan yang dapat dipahami oleh anak-anak.
Coba nih sayang, ketika kamu berpuasa, salah satu nih contohnya, ketika kamu berpuasa apa yang kamu rasakan? Wah lapar mama, nggak enak ya laparnya. Iya, tapi di sini sampai jam ini kamu masih bisa menahan. Ya, artinya kamu sudah terlatih sabarnya. Artinya kamu sudah belajar tentang makna hidup, makna kita tidak punya makanan. Ketika tidak makan bagaimana rasanya, dan tubuh kamu sedang belajar untuk menerima hal tersebut. Karena kadangkala di tempat-tempat tertentu kita mungkin akan kelaparan, nah gitu. Bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut? Dan yang paling penting kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur atas karunia Allah. Nah, bersyukur itu apa sih mama? Mungkin kata anak-anak. Akhirnya kita perlu menjelaskan secara nyata apa kata bersyukur. Makna bersyukur pada anak-anak di usia yang rendah. Dan kemampuannya baru kemampuan berpikir konkret. Nah, jadi kita perlu bahasa-bahasa yang konkret untuk menjelaskan makna syukur pada anak kita. Nah, selain itu ayah bunda, kita dapat membantu anak-anak kita supaya mereka tidak bosan dalam berpuasa. Apa yang dapat kita lakukan? Yaitu sediakan aktivitas yang tidak membosankan bagi mereka. Apakah itu mewarnai, apakah itu membaca, ya membaca cerita kesukaannya, atau membelikan buku-buku yang menarik untuk dibaca oleh anak-anak kita selama bulan Ramadan. Atau bahkan ada aktivitas-aktivitas yang mengasah keterampilan dan kreativitas anak kita selama bulan Ramadan, sehingga puasanya mereka nggak terasa laparnya, nggak terasa hausnya. Kenapa? Karena mereka selalu diiringi dengan diisi waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang berkualitas. Ada anak-anak sekarang kan isi buku aktivitas ya, bangganya anak mama sudah bisa menyelesaikan 2 ayat gitu misalkan. Dikasih terus rewardnya, dikasih terus pujiannya untuk anak-anak dalam setiap aktivitasnya. Dan selain aktivitas yang menyenangkan yang disediakan di rumah atau di lingkungan rumah, berikan ruangan dan tempat yang berbeda di bulan Ramadan tersebut untuk mereka bisa memaknai bulan Ramadan itu. Ini beda suasananya. Contoh misalkan ruang makan yang lebih tertata sehingga mereka berkesan pada bulan Ramadan itu kita punya ruang makan yang bagus atau ruang makan yang rapi, yang berkesan atau yang eye catching ya, yang enak dilihat lah oleh mata kita dan anak-anak senang berada di ruang makan pada saat berbuka. Nah kemudian selain daripada itu, siapkan makanan favorit mereka ketika mereka berbuka. Nah itu pasti kita tahu semuanya anak-anak kita akan sangat excited, akan sangat bersemangat untuk puasanya, menyelesaikan puasanya ketika kita memberikan rewardnya. Salah satu adalah makanan kesukaannya. Jadi mau makan apa, mau buka puasa dengan apa? Nah gitu kan, jadi ketika kita menyediakan, mereka sudah sangat senang dengan apa yang kita persiapkan untuk bukaannya. Dan mereka akan penasaran gimana sih rasanya, aduh seneng ya. Tetapi hindari untuk mereka melulu ke dapur. Nah area bermainnya itu area di luar dapur. Baik ayah bunda, selain daripada itu ada beberapa hal yang sudah kita lakukan tersebut ya, sudah kita lakukan dengan baik. Nah ada penguncinya. Apa itu? Itu kasih sayang, kepedulian dan perhatian kita selama mereka menjalankan ibadah puasa. Bentuknya dalam sikap dan perilaku kita, dalam ucapan kita perlu kita munculkan sehari-hari agar si anak tetap berkomitmen menjalankan ibadah puasa sampai akhir hari dan akhir bulan gitu ya, sebulan penuh maksudnya. Dan seharian semua ibadah puasanya itu terpenuhi sampai menutup hari, dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Nah apa yang perlu kita lakukan? Peluk dia, kemudian berikan semangat. Wah alhamdulillah nak udah sholat zuhur nih, tinggal setengah hari lagi, sebentar lagi kita akan masuk asar dan kita akan berbuka di waktu maghrib setelah asar. Jadi kita komunikasikan itu terus. Mungkin di awal-awal pertama mereka menjalankan ibadah puasa, apalagi kalau anak kita belum pernah berpuasa, baru kali ini mencoba untuk berpuasa. Jadi harus terus diberikan dorongan-dorongan positif bahwa mereka mampu melakukan hal tersebut. Dan kita bangga dengan apa yang mereka tunjukkan. Nah, tunjukkan kebanggaan kita itu kepada mereka. Sehingga mereka juga akan semakin kuat secara psikologis dan kuat juga untuk membangun kekuatan diri dan semangat untuk menjalankan ibadah puasa sampai akhir.
Nah, ayah bunda, itulah beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita dalam membina anak-anak kita, membangun perilaku-perilaku ibadah pada anak-anak kita, terutama ibadah puasa. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan dan di video lainnya dengan topik yang berbeda tentunya yang menginspirasi ayah bunda sebagai orang tua yang hebat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.